Dada Anda sakit, pusing, mual, segera periksakan Anda di Sipakular. Sipakular adalah aplikasi yang bisa membantu diagnosa dini resiko penyakit kardiovaskular atau jantung. Sistem ini dapat mendiagnosa apa saja penyakit jantung yang kemungkinan diderita oleh seseorang berdasarkan gejala-gejala yang diinputnya. Terdapat 7 jenis penyakit yang bisa didiagnosa oleh sistem ini, diantaranya yaitu penyakit aritmia, gagal jantung kongestif, jantung bawaan, gangguan pembuluh darah, penyakit katup jantung, jantung koroner, dan kardiomiopati. User akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gejala yang dialaminya. Gejala yang dibuat ini dalam skala Likert seperti tidak tahu, hampir mungkin, cukup yakin, dan sangat yakin. User akan diminta untuk mengisi seluruh form pertanyaan sebelum nantinya dapat kesimpulan dari jawaban yang diinputnya. Terdapat 32 gejala yang berarti terdapat juga 32 pertanyaan yang harus diisi oleh user. Tidak hanya cerdas tetapi juga terpercaya. Mengapa? Karena teknologi sistem ini melalui proses validasi ketat oleh spesialis jantung. Hasilnya, Anda dapat mendapatkan diagnosa awal yang akurat dan dapat diandalkan yang membantu Anda dalam mengambil langkah cepat untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Baik, di sini ada knowledge base yang telah kami buat, di mana knowledge base ini ada 7 penyakit, yaitu ada jantung koroner, penyakit selanjutnya itu gagal jantung kongestif, penyakit kelainan katup jantung. Lalu untuk selanjutnya ada penyakit aritmia, kelainan jantung bawaan. Yang keenam yaitu penyakit pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada penyakit yang ketujuh yaitu kardiomiopati. Kode ini adalah kode Python yaitu atau main dari aplikasi kami, di mana mungkin di sini kami menggunakan library dari Flux untuk bisa terhubung ke HTML-nya, dan mungkin langsung saja ke fungsi-fungsi yang kami gunakan untuk menjalankan aplikasinya. Yang pertama ini, karena aplikasi kami menggunakan certainty factor, tentunya ada fungsi untuk menghitung nilai certainty factor-nya berdasarkan input pengguna dan juga bobot dari ahli yang akan dikalikan. Lalu setelah itu nilai dari kedua CF-nya akan menghasilkan CF gabungan untuk memperbarui CF jika ada banyak gejala yang cocok. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk mendapatkan nilai CF ataupun mengkonversi nilai dari pengguna, karena nantinya pengguna memilih rentang angka dari 1 sampai 6, yang mana fungsi ini akan mengembalikan nilai CF ataupun bobot dari masing-masing pilihan pengguna. Selanjutnya adalah fungsi untuk load dari knowledge base-nya, itu yang dimana knowledge base ini akan berisi informasi penyakit, gejala, dan juga bobot dari gejalanya sendiri. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk melakukan diagnosa. Intinya untuk melakukan diagnosa dari gejala yang diberikan pengguna, iterasinya ini melalui setiap penyakit yang ada dalam knowledge base. Jadi untuk setiap penyakit, iterasi melalui gejala-gejalanya untuk dihitung nilai CF-nya, untuk melihat apakah ada gejala yang cocok di knowledge base itu, dan dihitung nilai CF-nya yang nanti akan disimpan dalam hasil diagnosis ini untuk menyimpan data-data penyakit apa saja yang dialami user dan juga nilai dari bobot keseluruhannya. Lalu yang selanjutnya adalah proses untuk input dari user ataupun pengguna, di mana setiap kode dari gejala ini akan diambil nilai pilihan penggunanya yang akan dikonversi dengan fungsi tadi, yaitu getUserCF. Lalu selanjutnya ada fungsi start, yaitu untuk menampilkan halaman awal aplikasi. Lalu selanjutnya adalah fungsi index, itu untuk menampilkan halaman input gejala ataupun form untuk pengisian user gitu. Lalu selanjutnya adalah fungsi diagnosa atau diagnosis, di mana akan mengambil data gejala dari penggunanya tadi, terus menjalankan fungsi diagnosanya ini untuk menampilkan hasil diagnosisnya ke halaman result HTML. Baik, selanjutnya ada start.html, di mana di sini akan membahas beberapa kontainer. Yang pertama ada header, kerap kali disebut dengan navbar. Selanjutnya ada section hero, di mana section ini akan menampilkan pengantar aplikasi dengan judul, deskripsi singkat, dan tombol untuk memulai diagnosis penyakit kardiovaskular. Kemudian ada section pengertian. Di section pengertian ini menjelaskan definisi penyakit kardiovaskular dengan gambar ilustrasi dan teks penjelasan. Ya, ada penyakit.
di mana pada kontainer ini berisi daftar-daftar penyakit dalam bentuk kartu yang dilengkapi dengan gambar dan nama penyakit, kemudian ada deskripsi singkatnya tentang penyakit tersebut. Selanjutnya, kontainer untuk script, di mana ini untuk mengatur interaktivitas halaman seperti navigasi dan memuat icon visual menggunakan icon. Penjelasan dari index.html. Index.html ini akan berisi sebuah form yang ditanyakan kepada user. Nah, di sini yaitu ada tag head. Tag head di sini akan berisi beberapa hal-hal yang akan dimuat ke dalam HTML tersebut. Selanjutnya yaitu adalah tag style. Tag style di sini akan berisi sebuah styling untuk autofill button yang akan dijelaskan nantinya. Selanjutnya yaitu adalah tag body. Tag body ini berisi halaman utama atau halaman page utama yang ada di web HTML tersebut. Nah, di sini yang pertama-tama yaitu adalah kontainer untuk form. Nah, di kontainer form ini terdapat judul yang menggunakan heading 1 bernama form diagnosa penyakit. Selanjutnya yaitu menampilkan informasi dari halaman. Di sini halaman akan ditampilkan berdasarkan total dari page yang akan diambil dari variabel di flux app.py. Selanjutnya di sini ada tag form. Tag form di sini berfungsi sebagai yang akan memuat penyakit-penyakit yang gejala-gejala yang akan ditanyakan kepada user. Selanjutnya yaitu adalah radio button container. Radio button container ini memuat radio button yang diset secara looping. Selanjutnya yaitu adalah text script. Text script yang pertama itu adalah function validate form. Di sini merupakan sebuah handling di mana jika kita belum mengisi ke radio button dan kita menekan tombol berikutnya, maka dia akan memunculkan sebuah highlight dan alert. Highlight ini akan dimunculkan kepada penyakit yang belum kita isikan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi untuk mengisi radio secara acak atau fungsi autofill. Nah, fungsi autofill ini berguna untuk sebagai testing saja. Nantinya jika si websitenya sudah selesai, fungsi autofill ini akan dihapuskan. Mengapa fungsi autofill ini ditambahkan? Karena untuk pengisian form sendiri, kita perlu mencentang si radio buttonnya untuk setiap penyakitnya satu persatu. Dan untuk penyakitnya sendiri kita ada 32. Menyebabkan pengisian dari formnya sendiri akan memakan waktu. Nah, button autofill ini akan membuat waktu yang termakan tadi menjadi sedikit, sehingga kita tidak perlu mengisi formnya satu persatu secara manual. Pertama, pada kode HTML di situ terdapat div dengan kelas penyakit utama, yang dimana div ini berfungsi untuk menampilkan hasil diagnosis resultnya yang dimana dalam bentuk persenan, dan terdapat sebuah logika yang jika resultnya di bawah 30% maka akan berwarna hijau, lalu di atas 30% sampai dengan 60% berwarna kuning, dan di atas 60% berwarna merah. Lalu pada div kedua yaitu yaitu dengan kelas penyakit lain, yang dimana dia akan menampilkan penyakit-penyakit yang mungkin juga berhubungan dengan penyakit utama. Lalu pada div yang selanjutnya yaitu class suggestion, di sini dia akan menampilkan saran yang sesuai dengan hasil dari penyakit utama tadi. Lalu div selanjutnya yaitu ada sebuah paragraf dengan kelas no penyakit, yang berarti jika user tidak memberikan inputan maka akan menghasilkan sebuah pesan bahwa tidak ada penyakit yang terdiagnosa. Dan terakhir ada div dengan kelas button container, yang dimana dia akan kembali ke halaman utama, ke main, saat dipencet. Udah.